Kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang besar, untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Kami tahu bahwa semua yang Tuhan berikan adalah yang terbaik untuk kami hari ini, bahkan untuk masa depan kami. Terima kasih Bapa. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu.
Shalom saudara, hari ini pembacaan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 9 tentang Raja Yehu, cukup menarik. Dan kalau saudara suka dengan judul renungannya adalah penghakiman Tuhan dan kesetiaan yang diuji. 2 Raja-Raja 9 mencatat pengurapan Yehu sebagai Raja Israel ya, North ya, the Northern Kingdom, melalui seorang nabi utusan Elisa. Segera setelah diurapi, Yehu bergerak cepat dan keras. Dia bunuh Yoram, dia bunuh Ahazia juga. Jadi Raja Israel dibunuh, Raja Yehuda dibunuh, dan akhirnya Isabel. Ini semua musuh-musuhnya Elisa Elia lah ini. Semua ini merupakan pengenapan nubuat Tuhan atas rumah Ahab, the house of Ahab. Dinasti yang ditandai dengan penyembahan Baal, ketidakadilan dan pertumpahan darah. Jezebel ini jahat sekali. Pasal ini penuh ketegangan dan menarik sekali, karena di satu sisi firman Tuhan digenapi memang lewat Yehu. Di sisi lain cara pelaksanaannya brutal banget si Yehu ini. Alkitab juga mencatat semua kekerasan ini. Jadi tidak menutup-nutupi si Yehu kayak he's a hero, he's not. Kalau bahasa Hollywoodnya ini anti-hero. Jadi kelihatannya hero tapi bukan hero sebenarnya. Latar belakang historis saya udah jelaskan rumah Ahab di bawah penghakiman. Lalu menarik sekali latar belakangnya ini bicara soal pengurapan dalam situasi darurat. Jadi ini emergency situation lah, nggak ada raja yang tepat. Jadi Yehu diurapi secara cepat dan rahasia. Ini nggak normal sih. Ini intervensi ilahi dalam krisis moral nasional. Dan beberapa kata kunci Ibrani yang penting di sini saudara adalah masyak, mengurapi, ada kata diurapi di situ. Jadi Yehu itu diangkat bukan oleh ambisi pribadi, bukan karena politik, tapi mandat ilahi memang. Lalu ada kata devar. Nah, devar ini di bahasa Ibrani bicara firman. Jadi firman ini disebut terus. Firman Tuhan ditekankan sebagai pusat cerita dalam 2 Raja-Raja 9 ini. Karena apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Ada 3 poin perenungan hari ini saudara. Please setelah ini saudara stay on. Kalau saudara belum baca pasal ini, atau saudara baca dulu pasalnya supaya saudara ngerti ceritanya. Poin pertama adalah Tuhan berdaulat menggenapi firman-Nya. Segala yang terjadi dalam pasal ini bukan kebetulan atau ambisi Yehu, tapi penggenapan firman yang sudah lama disampaikan. 2 Raja 9 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Davar, aku mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Jadi firman Tuhan tidak pernah gagal, sekalipun cara penggenapannya sering melampaui pemahaman kita. Apakah kita sungguh percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita lewat firman-Nya? Ini penting sekali, karena waktu dia diurapi dia juga bingung, wah kok saya yang diurapi ya? Tapi kalau firman Tuhan sudah disampaikan, itu pasti terjadi. Langit bumi bisa berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Poin pertama, Tuhan berdaulat menggenapi firman-Nya. Poin kedua, semangat dan kecepatan tidak sama dengan ketaatan sejati. Lebih tepatnya poin 2 kalau mau lebih asik begini katanya. Cepat tidak selalu tepat. Ya, cepat tidak selalu tepat. Si Yehu bergerak cepat, tegas, tanpa ragu, radikal bagi Tuhan. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa hatinya sepenuhnya berpaut pada Tuhan. Ayat kunci 2 Raja 9 ayat 32. Ayo, siapakah yang memihak aku? Wow. Kepemimpinannya kuat, tapi ketaatannya tidak kuat. Aktivitas rohani yang besar tidak selalu berarti hubungan yang dalam dengan Tuhan. Orang bisa kelihatan giat pelayanan di luar dengan ambisi yang luar biasa, tapi belum tentu hubungannya baik dengan Tuhan. Apakah saudara dikenal karena saudara semangat melayani? Tapi apakah sesungguhnya saudara punya hati yang setia? Semangat tidak selalu berarti setia. Cepat tidak selalu tepat. Poin ketiga, melakukan kehendak Tuhan satu kali tidak berarti setia selamanya. Yehu dengan tepat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam satu fase penting sejarah Israel. Nubuat pun digenapi semuanya sama si Yehu. Tapi lihat, saudara, dia sangat episodik. Ketaatannya tidak berjalan seumur hidup. Dia gagal dalam penyembahan. Dia menang dalam peperangan, tapi dia gagal dalam penyembahan. Karena di 2 Raja-Raja 9 kelihatan bahwa dia tidak setia menegakkan penyembahan kepada Allah di zamannya. Ayat kuncinya memang begini. Firman Tuhan yang telah diucapkannya digenapi di ayat 36. Ya saudara bisa lihat. 2 Raja-Raja 9 ayat 36. Memang firman Tuhan dalam hidupnya digenapi oleh Yehu ini. Yoram Ahazia dibunuh, Isabel dibunuh ya. Tapi Ahab dibunuh ini ayat 10 nih. Ya penyembahan Baal benar-benar dihajar semua.
dihajar semua. Bahkan ini sorry ya, saya lanjut terus sampai ayat pasal 10 nih. Oleh karena engkau telah berbuat baik dan melakukan apa yang benar di mataku, telah berbuat pada maka anakmu akan duduk di atas saya sampai keturunan yang keempat. Nah, tapi ayat 31, saya agak sedikit ke pasal 10 karena ceritanya di sini keren. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan. Sayang ya. Allah Israel dengan segenap hatinya, titik koma. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ayat 32, pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel. Sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. Sayang, padahal dia tanda kutip baik, dia lakukan kehendak Tuhan tapi cuma sekali. Episodic faithfulness, not eternal faithfulness. Apakah kesetiaan saudara episodik? Makanya stop talking about the past lah. Oh tapi dia baik loh, dulu dia bangun ini. Dia baik loh, dulu dia sumbang ini panti asuhan. Dia bangun gereja ini. Stop talking about the past. Kesetiaan di masa lalu bukan berarti sekarang dia masih baik. Lihat rekornya hari ini. Apakah masih setia? Apakah masih melakukan kehendak Tuhan? 3 poin saudara. Pertama, Tuhan berdaulat mengenapi firman-Nya. Kedua, cepat tidak berarti tepat. Semangat tidak berarti setia. Yang ketiga, melakukan kehendak Tuhan sekali tidak berarti setia selamanya. Saya berdoa Tuhan, buat setiap orang yang mendengar firman Tuhan hari ini, supaya ketaatan kami tidak episodik seperti Yehu. Bukan hanya sekali kami taat, terus selanjutnya kami lupa. Tapi kami mau taat selamanya, taat senantiasa dan taat segera. Kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan buat kami untuk kami taat melakukan firman Tuhan seumur hidup kami. Seperti Daud Tuhan, walaupun dia pernah jatuh dalam dosa, tapi dia setia sampai akhirnya. Kami berdoa jangan kami seperti Yehu, hanya taat di awal, hancur di akhir. Kami mau taat senantiasa. Dan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang hidup kami, bawa kami taat. Bentuk hati kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik. Dan kami percaya Tuhan setia dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, biarlah segala firman yang Tuhan sampaikan pada kami terjadi dalam hidup kami. Amin. God bless you guys. See you next time. 2 Raja-Raja 9. Yehu menjadi Raja Israel. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat. Lalu nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, ada pesanku bawa untukmu, ya panglima. Yehu bertanya, untuk siapa dari kami sekalian? Jawabnya, untukmu, ya panglima. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, telah kurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab dan dengan demikian aku membalaskan kepada Izebel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Izebel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Kemudian nabi itu membuka pintu, lalu lari. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu? Jawabnya kepada mereka, kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya. Tetapi mereka berkata, dusta, cobalah beritahukan kepada kami. Lalu katanya, begini-beginilah dikatakannya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, telah kurapi engkau menjadi raja atas Israel. Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, Yehu raja. Demikianlah Yehu bin Yosafat bin Nimsi mengadakan persepakatan melawan Yoram. Adapun Yoram sedang berjaga-jaga di Ramot Gilead, bersama-sama dengan segenap orang Israel menghadapi Hazael, Raja Aram. Tetapi Raja Yoram sendiri telah pulang ke Israel, supaya luka-lukanya diobati, yang ditimbulkan orang Aram pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Yehu berkata, jika kamu sudah setuju, janganlah biarkan siapapun meloloskan diri dari kota untuk memberitahukan hal itu ke Israel. Yoram dan Ahazia dibunuh. Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Israel, sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahazia,
raja Yehuda, datang menjenguk Yoram. Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara di Israel, melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia, "Ada kulihat suatu pasukan." Berkatalah Yoram, "Ambillah seorang penunggang kuda, suruhlah ia menemui mereka serta menanyakan, 'Apakah ini kabar damai?'" Lalu pergilah penunggang kuda itu untuk menemuinya dan berkata, "Beginilah tanya raja, 'Apakah ini kabar damai?'" Jawab Yehu, "Damai? Bukan urusanmu. Baliklah, ikutlah aku." Dan penjaga itu memberitahukan, suruhan sudah sampai kepada mereka. Tetapi ia tidak pulang. Disuruhnyalah penunggang kuda yang kedua dan setelah sampai kepada mereka berkatalah ia, "Beginilah tanya raja, 'Apakah ini kabar damai?'" Jawab Yehu, "Damai? Bukan urusanmu. Baliklah, ikutlah aku." Dan penjaga itu memberitahukan, sudah sampai ia kepada mereka. Tetapi ia tidak pulang. Dan cara memacunya adalah seperti cara Yehu, cucu Nimsi, memacu, sebab ia memacu seperti orang gila. Sesudah itu berkatalah Yoram, "Pasanglah kereta." Lalu orang memasang keretanya. Maka keluarlah Yoram, raja Israel, dan Ahazia, raja Yehuda, masing-masing naik keretanya. Mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot, orang Israel itu. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, "Apakah ini kabar damai, hai Yehu?" Jawabnya, "Bagaimana ada damai, selama sundal dan orang sihir ibumu Izebel begitu banyak?" Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia, "Itu tipu, Ahazia!" Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya, lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya, sehingga anak panah itu menembus jantungnya. Maka rebahlah ia di dalam keretanya. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar, perwiranya, "Angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot, orang Israel itu, sebab ketahuilah, bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab, ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Sesungguhnya, aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan, maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini, sesuai dengan firman Tuhan." Ketika Ahazia, raja Yehuda, melihat itu, maka ia pun melarikan diri ke arah Bet Hagan. Tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, "Panahlah dia juga." Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian ke Gur dekat Ibleam. Ia lari ke Megido dan mati di sana. Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem. Lalu mereka menguburkan dia dalam kuburnya sendiri, di samping nenek moyangnya di kota Daud. Adapun Ahazia menjadi raja atas Yehuda dalam tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab. Izebel dibunuh. Sampailah Yehu ke Yizreel. Ketika Izebel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinyalah kepalanya. Lalu ia menjenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Izebel, "Bagaimana? Selamatkah Zimri, pembunuh tuannya itu?" Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata, "Siapa yang di pihakku? Siapa?" Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, "Jatuhkanlah dia." Mereka menjatuhkan dia, sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, "Baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja." Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu. Lalu ia berkata, "Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Elia, orang Tisbe itu, di kebun di luar. Yizreel akan dimakan anjing daging Izebel. Maka mayat Izebel akan terhampar di kebun di luar Yizreel seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, 'Inilah Izebel.'"